Здоровья. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist. Disclaimer kedua, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh media berita yang menyiarkan kabar jika Reddington, salah satu aset negara terbaik yang memutuskan untuk mengkhianati Amerika, berhasil tertangkap di Hong Kong. Setelah sekian puluh tahun dirinya menghilang, terlihat secara jelas memang Reddington ditangkap oleh pihak kepolisian setempat dan CIA berencana untuk mengekstrasi Reddington ke Amerika. Departemen Luar Negeri Amerika pun telah mengkonfirmasi penangkapan terhadap seorang tahanan bernama Raymond Red Reddington. Namun Menteri Luar Negeri masih enggan untuk membicarakan kemana Reddington akan dipindahkan. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika satuan FBI yang dipimpin oleh Cooper baru mengetahui penangkapan tersebut. Cooper menjelaskan hanya ada 41 orang di pemerintahan Amerika yang mengetahui Reddington bekerja sama dengan mereka. Sementara sisanya tak mengetahui hal itu dan mungkin saja mereka masih menganggap dan mengetahui kasus yang membuat Reddington harus ditangkap. Kini Cooper ingin menyuruh semua agennya untuk menghubungi Langley karena apabila Reddington dimasukkan ke dalam sebuah lubang, maka ia dapat dipastikan takkan kembali muncul ke permukaan. Di situasi Reddington, saat itu ia telah dipindahkan ke sebuah penjara ketat di tengah pulau. Reddington juga mendapat pengawalan ketat dengan cara diikat dari kedua tangan dan kedua kakinya. Sebenarnya Reddington telah mencoba menyuap penjaga dengan iming-iming $50.000 akan ia transfer ke dalam rekening sipir tersebut jika ia mau menelepon nomor yang telah Reddington sebutkan padanya. Kembali ke lokasi hitam, wrestler akhirnya mendapat satu nama penjara, yaitu The Factory. Sebuah penjara tertutup yang bahkan Kin saja tak tahu tempat itu di mana berada. Cooper menjelaskan bahwa The Factory adalah fasilitas penahanan tingkat ke-10 yang khusus dirancang untuk memproses tahanan yang sudah dilatih untuk meminta interogasi dengan cara penyiksaan. Ketika aset dibawa, mereka akan memeras informasi data, intel, atau apapun yang berharga. Tempat itu seperti layaknya pemotongan rumah jagal bagi para mata-mata. Mereka mengurangi tahanan dari 1 menjadi 0 dan hanya menyisakan kulit yang membusuk. Jika Kin berpikir mereka bisa membawa Reddington keluar dari tempat tersebut, maka dugaannya salah karena pihak CIA pasti takkan mau memberi akses kepada mereka. Dugaan Cooper jika Reddington dengan sengaja masuk ke penjara tersebut, maka bisa saja ia sedang melakukan kontak dengan seseorang. Kembali kepada Reddington yang dihampiri oleh sipir. Reddington mencoba menjelaskan bahwa dalam 12 jam ke depan, seorang napi bernama Luther Todd Braxton akan keluar dari selnya. Dan ketika ia keluar, ia akan mencuri paket intelijen rahasia yang berisi rahasia penting tentang keamanan nasional. Cara Braxton untuk melarikan diri dan timnya sudah direncanakan dengan sangat baik. Ia bahkan memiliki tim di dalam penjara ini. Namun nampaknya sipir tak mempercayai perkataan Reddington. Padahal Reddington telah memperingati bahwa akan banyak orang yang tak bersalah tewas dalam insiden ini. Kemudian scene bergerak kepada seorang napi bernama Luther Todd Braxton yang sedang dalam masa interogasi dengan cara disiksa dan disetrum. Setelah dinilai tak mempan, pihak sipir meminta mereka mengembalikan Braxton kembali ke selnya dan Braxton akan dicoba dalam 2 jam ke depan. Dan inilah Luther Todd Braxton, blacklister nomor 21 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington.
Di lokasi hitam, saat itu Cooper dihampiri oleh salah satu direktur intelijen FBI yang ditugaskan untuk memantau situasi yang baru saja terjadi. Direktur itu bernama Kate Goodson. Mereka mencoba untuk mencari tahu apa yang hendak dicuri oleh seorang tahanan bernama Luther Braxton, seperti apa yang Reddington katakan. Tetapi Cooper menjawab, ia tak tahu. Sementara itu, Keane sedang mencoba untuk menjelaskan identitas dari Braxton sendiri. Pada dasarnya, Braxton merupakan seorang pencuri yang dimana Interpol telah memburunya selama bertahun-tahun. Ia merencanakan perampokan di tengah-tengah kekacauan. Ia terorganisir, sangat teliti, dan ia juga terkenal akan kekejamannya. Braxton pernah mencuri 282 juta dolar dari Baghdad di tengah operasi Shock dan Awe, menculik aset CIA dan Iran selama protes pemilu tahun 2009. Kemudian ia menjual informasi penting tersebut kepada Beijing. CIA sebenarnya telah mengumumkan kematiannya 2 bulan yang lalu, tetapi tak ada banyak orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di The Factory. Sama seperti sekarang ketika Braxton telah melancarkan aksinya, di mana saat itu ia sedang merakit dan mencoba membuat pemantik listrik yang ia pasangkan ke pintu selnya. Dan saat sipir hendak mengeluarkannya kembali, ia otomatis tersetrum yang membuat para sipir lainnya langsung segera membuat pengamanan dengan cara mengaktifkan alarm darurat. Namun sayang sekali mereka telat karena Braxton telah bergerak dan beraksi. Ia dengan kejamnya membunuh, mengambil senjata, dan merusak semua fasilitas di factory. Karena sedang dalam kondisi darurat, sipir memindahkan seluruh napi terlebih dahulu. Termasuk Reddington yang mencoba menyarankan sipir untuk mengganggu radio helikopter. Tetapi semua memang telah terlambat. Braxton telah mengeluarkan beberapa napi berbahaya yang merupakan anggota timnya. Semua napi itu memiliki tugasnya masing-masing. Terdapat ahli dalam bidang senjata, ahli dalam bidang komunikasi dan IT. Semua rencana yang Braxton siapkan telah terorganisir dengan sangat baik. Mereka bahkan telah berhasil menguasai The Factory dalam waktu sekejap. Di satu sisi, Keane, Ressler, dan Saram yang hendak mencoba menyelamatkan Reddington justru mengalami kejadian buruk ketika anak buah Braxton mengetahui keberadaan mereka yang baru saja mendarat di helikopter. Salah satu sipir serta Ressler dan Saram yang terluka berhasil ditangkap dan diamankan oleh para anak buah Braxton. Sementara Keane berhasil bersembunyi dan kabur. Akhirnya mereka bertiga dibawa ke sebuah ruangan dengan kondisi tergantung dan tangan terikat. Di satu sisi, Reddington masih mencoba untuk membujuk Desmond, salah satu napi yang mau menerima tawaran $50.000 darinya. Para agen yang berada di lokasi hitam ketar-ketir di saat mereka kehilangan dari radar Samar, Ressler, dan Keane. Saat itu para anak buah Braxton terlihat tertawa saat Samar kesulitan meraih pijakan kakinya dikarenakan salah satu kakinya tertembak. Beruntungnya, Braxton saat itu telah mengambil alih sistem komunikasi sehingga salah satu negosiator yang telah dipersiapkan langsung mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Negosiator itu ingin meminta kepada Braxton untuk terlebih dahulu membiarkan dirinya berbicara dengan salah satu sipir. Terlihat seorang sipir bernama Mills dipersilahkan untuk berbicara. Namun tiba-tiba Braxton langsung menembak Mills hingga tewas dan ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin berbicara kepada orang yang memiliki otoritas secara jelas, yaitu Cooper. Cooper pun langsung mengambil alih komunikasi dan mencoba bernegosiasi dengannya. Sementara itu, Keane tiba-tiba dicekik dan ditarik oleh seseorang yang ternyata itu adalah Reddington. Reddington bertanya mengapa Keane berada di sini, karena ia seharusnya tak berada di The Factory. Tetapi Keane memberitahu bahwa ia mencoba untuk mencari keberadaan Reddington dan mencoba menyelamatkannya. Pada akhirnya, Reddington menjelaskan rencananya
rencananya bahwa ia dengan sengaja masuk ke dalam The Factory untuk menghentikan Braxton yang mencoba mencari keberadaan The Fulcrum, sebuah file pemerasan, bukti keberadaan organisasi clandestine yang sangat kuat. Apabila kegiatan mereka dibuka ke hadapan publik, beberapa orang yang paling kuat dan laki-laki yang paling berpengaruh akan masuk ke dalam penjara atau dieksekusi. Sebenarnya The Fulcrum tak berada di penjara ini, tetapi informasi penting tentang letak keberadaan The Fulcrum ada di The Factory. Kemudian Reddington mencoba untuk mencari cara bagaimana ia bisa menyelamatkan Samar dan Ressler. Beruntungnya, tak ada satupun penjara yang tak bisa Reddington suap. Sehingga ia memiliki bala bantuan yang siap untuk membantunya menahan keinginan Braxton dan menyelamatkan nyawa dari Samar dan Ressler. Para agennya pun langsung berkumpul untuk melakukan beberapa percobaan untuk menggagalkan aksi dari Braxton. Salah satu ahli pembobol bernama Khan memberitahu jika satu-satunya cara mereka untuk menggagalkan aksi Braxton adalah dengan cara merusak ruangan server. Namun, terdapat resiko yang harus mereka tempuh. Apabila mereka beruntung, maka mereka bisa mengendalikannya. Tetapi jika mereka sial, maka ruangan server akan meledak. Akhirnya Reddington membuat rencananya sendiri. Ia mengatur semuanya, sedangkan seseorang yang merasa tak terlibat mencoba untuk bertanya terkait apa yang harus ia lakukan. Reddington menjawab jika ia takkan diikutsertakan setelah apa yang kartelnya lakukan kepada orang-orang Reddington di Reynosa. Kemudian Reddington menembaknya hingga tewas. Saat hendak bergerak, Reddington tiba-tiba mendapat telepon dari Braxton. Saat itu, Braxton sebenarnya ketakutan. Mereka mencoba bernostalgia tentang aksi pertempuran mereka di Belgrade, yang dimana Braxton berhasil mengalahkan Reddington, sang penjahat kelas kakap yang selalu merasa dirinya adalah biang dari segala masalah. Jadi, Braxton bertanya bagaimana cara Reddington menghentikan dirinya. Terdapat satu quotes yang Reddington katakan, yaitu orang bijak dapat mempelajari lebih lanjut dari pertanyaan bodoh, daripada orang bodoh bisa belajar dari jawaban yang bijak. Kemudian Reddington menutup teleponnya. Karena rencana Braxton masih berlanjut, ia langsung kembali menghubungi Cooper. Ia ingin kode master dari CIA untuk setiap unit penyelamatan dari semua akses. Situasi semakin sulit ketika Braxton menembak salah satu pegawai dikarenakan Cooper lambat dalam memutuskan suatu keputusan. Dan ia akan berencana untuk membunuh Samar Navabi apabila Cooper tak mau memberikan akses tersebut. Braxton memberi waktu selama 10 menit untuk Cooper mempertimbangkan apa yang telah ia tawarkan kepadanya. Saat itu terlihat Aram yang ketakutan dan meminta Cooper untuk memberikan kode akses tersebut. Sebenarnya Cooper mencoba bernegosiasi terlebih dahulu dengan Goodson. Goodson menceritakan jika di The Factory bukanlah sebuah penjara biasa. The Factory adalah simpul intelijen tingkat 6. Apabila Braxton berhasil mengambil alih jaringan server intelijen, maka ia bisa berkomunikasi langsung dengan Langley, Pentagon, bahkan Gedung Putih. Yang mereka butuhkan saat ini adalah seorang negosiator yang mampu berbicara secara empat mata kepada Braxton. Setelah 10 menit berlalu, Ara menghampiri mereka berdua untuk memberitahu jika Braxton kembali menelepon. Kini Braxton kembali menginginkan kode tersebut secepatnya. Bahkan Braxton telah menggantung Samar yang perlahan kehabisan napas. Karena berada di posisi yang sangat sulit, akhirnya dengan terpaksa, Cooper memberikan kode akses tersebut kepadanya, yang artinya Braxton telah berhasil mendapatkan akses masuk ke dalam jaringan milik intelijen. Para anak buah dari Braxton langsung memproses akses tersebut. Sementara itu, Samar mencoba untuk membujuk salah satu anak buah Braxton yang memiliki agama yang sama dengannya, yaitu Islam. Samar memberitahu bahwa Allah Maha Pemaaf.
Dan ia meminta kepadanya untuk menurunkan sipir yang perlahan kehabisan nafas tersebut. Karena merasa memiliki teman seperagama, anak buah Braxton pun menuruti permintaan dari Samar. Kemudian Sin bergerak pada Kin yang telah berhasil masuk melalui ruang ventilasi udara untuk memberi akses kepada rekan-rekannya agar mereka bisa masuk ke dalam ruangan server. Namun setibanya mereka di sana, terdapat beberapa permasalahan yang tak bisa agen Reddington selesaikan. Mereka merasa tak memiliki tanggung jawab untuk melakukan semua itu. Hal itu dikarenakan terlalu beresiko jika mereka harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Ruangan server akan meledak dan mereka tak mau melakukan hal itu. Bahkan mereka lebih baik mati ditembak oleh Reddington. Karena tak mau ada keributan, Kin meminta kepada Reddington untuk membiarkan mereka berdua pergi dari tempat tersebut dan membiarkan ia bersamanya untuk melakukan semua ini. Akhirnya Reddington membebaskan mereka berdua. Sementara itu, situasi para elit global semakin tak karuan. Mereka khawatir jika The Fulcrum berhasil ditemukan oleh Braxton. Tentu hal tersebut akan membuat situasi menjadi tak baik. Terlebih, semua kejahatan tentang mereka akan segera terekspos kepada publik. Maka dari itu, mereka meminta kepada Goodson untuk mematuhi perintah mereka ketika mereka memintanya untuk mengirimkan rudal agar menghancurkan The Factory. Saat itu 2 pesawat jet telah dikirimkan. Mereka sedang berada dalam perjalanan menuju The Factory. Aram yang berhasil mengidentifikasi pesawat tersebut memberitahu Cooper perihal hal tersebut. Mereka khawatir dengan kondisi 3 agen dan 1 aset mereka yang berada di sana. Kembali di The Factory, saat itu Reddington dan Kin sedang bahu-membahu mencoba merusak ruangan server dengan menaikkan suhu uap, tetapi dengan resiko yang sangat besar. Karena menurut agen Reddington, ruangan server akan meledak dalam waktu 10 hingga 20 detik. Meskipun begitu, terkadang ruangan server tak bisa diprediksi, sehingga ia menyarankan mereka berdua untuk pergi saja dari tempat itu. Namun dengan tekad Reddington yang harus mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan seluruh rencana dari Braxton, ia tak memperdulikan harus tewas di tempat ataupun tidak. Yang terpenting, The Fulcrum dapat digagalkan olehnya dan tak bisa diraih oleh Braxton. Tak lama kemudian mereka berhasil menaikkan suhu uap dan mulai meledakkan ruangan server. Sebelum ruangan server meledak, Reddington terlebih dahulu menyuruh Kin untuk bersembunyi, sehingga Kin berhasil selamat meskipun ia harus tertangkap oleh anak buah Braxton yang telah menyadari keberadaan mereka berdua. Sedangkan Reddington, ia tertimpa reruntuhan gedung serta sedikit percikan ledakan yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat itu Kin telah berada di tangan Braxton. Sementara pesawat telah perlahan mendekati The Factory dan tinggal menunggu aba-aba untuk meluncurkan rudal. Di lokasi hitam, Cooper mencoba untuk bernegosiasi terlebih dahulu dengan Goodson. Ia meminta kepada Goodson untuk memperhatikan terlebih dahulu nyawa dari 40 orang yang tak bersalah, serta beberapa sipir dan ratusan napi yang berada di sana. Tetapi perintah tak bisa dibantah. Goodson tak bisa membatalkan rencana tersebut dan meminta Cooper untuk merelakan para agennya demi kepentingan bangsa Amerika. Di satu sisi, rupanya Reddington masih bisa selamat setelah salah satu sipir membangunkannya. Lalu ia membawa Reddington ke tempat yang lebih aman. Di saat Kin memberitahu kepada Braxton bahwa Reddington telah tewas, Reddington justru telah berada dalam mode monsternya. Dengan mengandalkan satu senjata shotgun, Reddington mencoba untuk mendatangi keberadaan Braxton seorang diri. Ia tak peduli dengan napi yang sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara membajak setiap senjata. Reddington bahkan tak segan untuk menembak orang yang menghalangi jalannya. Hingga akhirnya, Reddington berhasil membantai seluruh anak buah Braxton plus menembak Braxton itu sendiri. Setelah Braxton tertembak, Kin langsung mengambil senjatanya dan balik menodong senjata kepada Braxton. Karena telah terpojok,
Braxton tak bisa mengatakan apa-apa dan ia memberitahu jika ia mengetahui semua rahasia dari Reddington tentang kebakaran dan gadis yang berada di dalam rumah. Lalu Braxton baru teringat mengapa Reddington sangat melindungi Kin. Ia lalu bertanya apakah Kin gadis itu yang berada di tempat rumah kebakaran. Namun belum Reddington menjawab, rudal yang telah diluncurkan menghantam The Factory. Dan episode 9 pun di season 2 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.